Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di vlog saya. Konten kali ini saya di tengah sawah yang mengering, tepatnya di depan Kecamatan Padarang, Bandung Barat. Dan saya tadi mengikuti webinar sebentar, tetapi tidak lama. Bahwa hasil webinar tersebut adalah kita akan mengalami dampak El Nino yang disebabkan panjangnya musim kemarau ini. Dan menurut hasil diskusi saya dengan rekan-rekan teknik yang tadi di sumber daya air PUTR Bandung Barat, saya mendapat informasi dari webinar maupun dari pakar ekonomi, pakar teknik water resources, sumber daya air, dan para ahli juga memberikan informasi dari BMKG, dari sumber daya air provinsi dan pusat, bahwa diperkirakan untuk November Desember intensitas hujan itu ringan, dan kemungkinan puncak dari hujan adalah di bulan Januari dan Februari. Dan mudah-mudahan kita berdoa saja kepada Allah SWT bahwa itu tidak terjadi. Mudah-mudahan saja untuk November Desember air terus hujannya deras. Dan kalaupun ini benar terjadi, bahwa kita perlu antisipasi ketika nanti hujannya besar, airnya besar, nanti ini celah-celah air ini juga akan menjadi malapetaka terhadap kita. Daya tampung daripada air ini akan membahayakan juga petak-petak sawah maupun tebing-tebing, apalagi yang di pegunungan, apalagi saluran yang di pinggir lembah ataupun gunung. Ini juga kita harus antisipasi, teman-teman. Nah, ini suasana bulan Oktober. Biasanya Oktober Okma itu musim tanam satu. Sekarang petani di sini di depan Kecamatan Padarang itu sekarang sudah tidak bisa bercocok tanam. Dan kalau saya perhatikan, ini belut kemana ya larinya ya? Ini kan kering, kemungkinan di bawah masih tetap ada mungkin, dan belut masih di bawah. Nah gitu teman-teman. Dan inilah informasi yang ada saya sampaikan, bahwa ini juga anak-anak sedang bermain di saung, main layang-layang, dan sebetulnya anak-anak bahagia, tapi orang tuanya menangis karena memang dia tidak bisa bercocok tanam. Ini suklis musim tanam satu sudah harus mulai, tetapi kemungkinan dia akan bergeser dari mulai November Desember. Biasanya kan kalau berberan orang tua dulu mah September sudah mulai berberan hujannya, tapi sekarang sudah tidak mulai bisa diprediksi, teman-teman. Dan mudah-mudahan saja informasi ini bermanfaat, teman-teman. Dan tadi juga sempat saya sekilas dari guru besar dari Korea dengan paparan bahasa Inggris, dan dari Dirjen Sumber Daya Air Pusat, bahwa kita harus memanen air ketika hujan itu dengan adanya embung, tampungan air, sumur resapan, maupun beberapa sumber daya air atau water resource ini dikelola dengan baik, sehingga tidak ujuk-ujuk air dari laut cepatnya ke laut, ke sungai, tapi dikelola dengan baik, dimanfaatkan dengan baik untuk tanaman atau padi atau apa, sehingga dia bisa memanen, kita memanen untuk air ini. Jadi tidak sekonyong-konyong air ke sungai, air kembali ke pantai atau ke laut, tetapi kita harus bisa memanen dari mulai hulu sampai hilir, air tidak terbuang percuma. Dan sebagai contoh, situ Ciburuy kalau punya uang besar, pusat dengan
BBWS maupun SDA provinsi, saya menganjurkan bahwa semua tampungan air di Ciburui belum maksimal. Kita keruk saja semua sedimen-sedimen yang ada di Ciburui. Pasti air nanti akan maksimal. Sekarang saya perhatikan di dekat danau, dekat pulaunya juga sedimennya terlalu menumpuk sehingga daya tampung hanya di depan situ Ciburui saja yang kemarin kena revitalisasi, yang di ujungnya belum. Nah ini barangkali lebih maksimalkan. Saya belum bisa ke Saguling dan Cirata tentang bagaimana debit air sekarang surut atau tidak. Bisa netizen nanti informasikan. Kalau untuk waduk-waduk yang lainnya sudah mulai mengering sekarang. Untuk di di Sumedang juga sudah mengering, beberapa makam-makam terlihat dan sebagainya. Oke teman-teman, inilah kondisi saya prihatin teman-teman. Ini Galengan, dan inilah kondisi sore hari di depan Kecamatan Padarang. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat teman-teman. Dan kalau saja ini terjadi, kekeringan ini berkepanjangan, maka kita harus mengantisipasi ke depan untuk November sampai Maret sampai selanjutnya untuk bisa memanen air dengan maksimal, sehingga kita punya tampungan air, embung, situ dan sebagainya. Oke teman-teman, terima kasih atas segala perhatiannya, dukungannya. Alhamdulillah sudah mencapai 12.000 subscriber, dan tinggal penontonnya ini yang kurang sedikit menggigit. Kalau bisa tonton yang panjangnya dan yang pendeknya, video short dan video panjang. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan musim kemarau ini tidak terjadi di tahun-tahun mendatang, dan ini juga bisanya airnya mengalir, sekarang sudah tidak ada lagi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.